Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Perkenalkan, nama saya Gora Kayana, mahasiswa Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah pengantar ilmu budaya yang diampu oleh Profesor Irwan Abdullah. Dan di sini saya akan membahas maupun menjelajah mengenai salah satu bentuk budaya atau contoh budaya, yakni tradisi lisan yang bernama pamali. Mungkin bisa dibilang kategori pamali merupakan suatu kepercayaan dan mitos yang ada di berbagai budaya, yang eksistensinya itu ada di berbagai budaya, yang dimana pamali bisa diartikan sebagai salah satu bentuk kata atau kalimat yang disampaikan turun-temurun, tradisi ya, turun-temurun melewati cerita rakyat, folklore, mitos dari masyarakat setempat, maupun turun-temurun dari kakek, nenek, buyut, dan sebagainya hingga ke generasi sekarang. Nah, pamali ini tuh biasanya dalam bentuk suatu kata, kalimat, maupun pesan yang berisi suatu perintah untuk tidak melakukan suatu hal yang disebutkan dalam ini ya, dalam pamali itu, karena eh, dipercaya apa, kalau enggak nanti jadi apa, kalau enggak nanti, dan berbagai banyak alasan lainnya lah ya, intinya dengan kepercayaan apa yang disampaikan dari pamali tersebut. Nah, ini menjadikan suatu lahan yang dimana sebenarnya unik sekali untuk dibahas. Namun karena terlalu lebar sekali, spesifik apa ke cangkupan temanya, yang dimana kita bisa membahas banyaknya adat di Indonesia ini, mereka semua mempunyai pamali masing-masing, aturan yang dianggap tabu, yang dimana tidak boleh dilakukan atau tidak bakal dilakukan oleh adat tradisi budaya itu, karena dipercayai banyak hal ya, dan itulah mengapa pamali itu sebenarnya unik. Nah, oleh karena itu saya akan mewawancarai seorang dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada yang bernama Dr. Sartini M. Hum, yang di sini akan membantu kita dalam menjelaskan atau memperdalam lebih lanjut apa sih pamali dan apa sih tanggapan beliau mengenai pamali itu, apakah ada, dan dimana beliau juga memberikan salah satu referensi-referensi mengenai bentuk pamali yang diaplikasikan dalam adat. Nah, oleh karena itu mari kita saksikan. Pamali itu istilahnya kan lebih ke apa dipakai untuk konteks Indonesia ya secara umum. Tapi sepertinya bukan Jawa ya. Mungkin pamali, istilah pamali itu Sunda atau mana ya. Nah, tapi prinsipnya pamali itu kan suatu yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar tidak boleh, tetapi kalau dilakukan maka akan terjadi sesuatu gitu ya. Nah, itu yang biasanya diyakini oleh masyarakat. Nah, masyarakat mana yang masih ada? Ya biasanya masyarakat yang masih tradisional, mungkin apa ya, ini intelektualitasnya masih belum banyak terpapar begitu ya, belum cukup modern gitu. Kalau modern kan sudah praktis-praktis gitu kan. Nah, biasanya masyarakat-masyarakat yang masih tradisional, yang masih memegang tradisi-tradisi. Nah, contohnya kalau di Jawa itu masyarakat-masyarakat desa yang misalnya pamali ya gitu ya. Orang mengatakan pamali atau kualat nanti kalau ngomong apa misalnya. Kualat nanti kalau kamu misalnya ini, kalau misalnya orang latihan gamelan ya. Latihan gamelan itu kualat nanti kamu kalau ngelompati gamelan misalnya gitu. Karena apa?
ini sebetulnya memuat penghormatan terhadap gamelan. Misalnya pamali kalau duduk di pintu misalnya begitu, itu kan sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Nah, kalau masyarakat desa ya kemudian mengatakan, wah nanti kalau misalnya kalau ada orang laki-laki mau meminang nggak jadi misalnya gitu, karena dia Iya. dangi misalnya gitu, itu pamali itu. Sebetulnya kalau diartikan kan ya mosok duduk di tengah jalan sih gitu kan, nah gitu. Tetapi yang lebih eh, apa sangat kental lagi yang kalau saya lihat dari penelitian saya itu misalnya di teman-teman gunung gitu ya, yang masih ada acara rasulan. Rasulan itu seperti merti dusun gitu. Jadi di sana ada acara doa, ada acara ini ya, ada ubur rampenya, semacam saji-sajinya gitu ya. Kemudian tata acaranya itu juga harus diikuti, ABC-nya seperti apa. Misalnya ada wayang, wayangnya harus ceritanya apa gitu ya. Kemudian sebelum wayang misalnya ada gamelannya, itu lagunya harus apa, itu juga harus diikuti. Nah ini juga dipahami masyarakat sebagai semacam kewajiban, harus ada seperti itu. Kalau tidak dilakukan gitu ya, maka ini akan mengakibatkan sesuatunya apa, misalnya kemudian karena kemarin misalnya ya acaranya itu dipotong-potong, yang ini yang harus itu nggak dilakukan, misalnya sesajinya ada yang dikurangi dan seterusnya, maka ketika terjadi sesuatu yang tidak baik pada masyarakat, maka itu dianggap sebagai akibat dari tadi yang seharusnya itu tidak boleh itu dihilangkan, misalnya begitu ya. Nah itu kalau mau dikatakan pamali ya berarti pamali kalau itu dihilangkan gitu ya, seperti itu. Kalau di masyarakat Jawa misalnya para gadis itu ya pamali duduk di pintu, nah gitu kan. Maka kalau dia malah duduk di sana kan tidak baik gitu. Nah itu kalau sebaliknya ya itu disebut pamali atau tidak ya. Yang seperti rasulan itu sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada maka ya itu dianggap akan membuat sesuatu yang tidak baik. Jadi satu hal yang agak sebaliknya gitu ya. Nah gitu. Kalau pamali itu ya lebih pada kalau kamu melakukan itu satu hal yang salah seperti ini kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau di Jogja ya seperti di rasulan itu lebih banyak ya misalnya tadi ini sesuatu harus ada gitu ya. Maka kalau tidak ada, kalau terjadi sesuatu dianggap sebagai akibat dari itu. Atau misalnya pamali, misalnya ini ada sajen, kemudian pamali untuk ngelangkahi sajen. Ya, sajen itu kan harus dihormati, jadi jangan sampai kita melangkah di atasnya gitu. Nah, nanti akan menyebabkan apa? Ya ini karena tidak dihargai, ya mungkin nanti akan ada akibat-akibat buruk pada orang tersebut, misalnya seperti itu. Berarti ada artinya masing-masing ya sebenarnya. Kalau dari pamali itu ada arti di balik pamali Ya, itu atau kualat karena apa. ya, ya. Nah, tanggapan kok itu benar-benar ada konsekuensinya apa? Gimana menurut tanggapan Anda? Ya kalau menurut saya ya itu sebenarnya satu hal yang simbolik ya mungkin ya, bagi dulu orang itu ngajari itu kan ke anak itu kan tidak langsung ya, nah seperti itu, tetapi dengan cara-cara yang sifatnya simbolik gitu. Jadi sungguhnya kan itu kan eh, sifatnya itu ya ngajari anak supaya baik, itu tuh bentuk penghormatan gitu loh, tapi dengan cara-cara yang sifatnya simbolik gitu ya, sifatnya simbolik. Apakah itu benar atau tidak ya itu tergantung kepercayaan masing-masing gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dari hasil wawancara ya beberapa orang mengatakan sangat takut untuk misalnya ketika tidak boleh melakukan ini itu kok dia melakukan, maka
Ya tadi, kalau terjadi sesuatu maka itu dianggap sebagai akibat dari hal tadi itu. Nah, itu tergantung orangnya. Kalau orang sekarang yang mengatakan ya itu pas saja waktunya itu. Tapi orang-orang yang percaya ya mereka mengatakan itu akibat dari itu. Ya, saya kira kalau kita sebagai peneliti ya ya kita akan lihat ya apa adanya. Ya masyarakat yang sangat tradisional akan melihat itu sebagai satu hal yang jelas sebagai akibat. Tapi orang yang lain ya itu ketentuan Tuhan seperti itu. Gitu. Ya kebetulan aja pas. Kan enggak bisa tahu ditelusur secara ilmiah ini akibatnya ini. Kecuali hal-hal yang memang oh ya betul, kalau ini kenapa ini tidak diikuti kok jadi begini ya karena ini menyebabkan ini. Nah, kecuali hal-hal yang bisa dijelaskan seperti itu gitu. Jadi kadang ya ada yang bisa dijelaskan, kadang ada yang ya memang nggak mudah untuk dijelaskan gitu. Baik, cuplikan tadi merupakan upaya penggalian dalam mengenai konsep dari pamali atau hal yang tidak elok atau hal tabu yang ada di Indonesia, menggali lebih dalam konsep mengenai ini. Nah, yang setelah kita gali juga kita temukan bahwa pamali sendiri itu berasal atau kata yang berasal dari Sunda yang memiliki konsep serupa dengan ya hal elok, tidak elok ataupun tabu, yang dimana konsekuensinya itu terkadang itu dipercaya bisa dengan bisa dilogikakan atau dipikirkan secara rasional. Ada juga yang masih berkaitan dengan spiritual maupun mistik atau magis atau mistis. Nah serta juga kita dengan wawancara yang sayang sekali tidak saya rekam, beliau juga menjelaskan betapa dampaknya dunia modern itu menghasilkan sebuah konsep-konsep seperti ini tanpa diakuisisi oleh masyarakat setempat atau tanpa diakui arti atau value aslinya, dan sudah beredar di masyarakat setempat itu menjadi sebuah kebiasaan yang ada. Seperti contohnya mungkin secara singkatnya adalah beliau menjelaskan bagaimana cara jika makan menggunakan daun pisang itu harus bagaimana. Nah, ini tuh ada pamali di sini yang mengharuskan posisinya seperti apa di bagian mananya. Nah, ini itu merupakan salah satu pamali ya. Beliau contohkan sebagai salah satu pamali atau momongan atau elok atau hal yang gimana harus diikuti, tapi orang-orang setempat tidak mengerti arti aslinya atau value yang ada di dalam momongan ini dan kenapa masyarakat harus mengikuti ini tanpa sadar dengan tidak mengetahui aslinya, artinya. Nah, ini mengartikan bahwa modernisasi mengikis nilai-nilai tradisional, namun terkadang hal-hal tradisi itu sudah melekat di dalam diri kita sehingga kita melakukannya tanpa menyadari. Namun kita sudah lupa dengan apa arti dari value yang diartikan dari budaya ini. Nah, itu mungkin salah satu contoh mengenai dampaknya dalam dunia sekarang ya, tradisi-tradisi seperti itu. Namun tidak apa, bagaimana keunikan ini merupakan salah satu keunikan dari Indonesia maupun salah satu keunikan dari bagian dari adat istiadat, tradisi maupun budaya, culture. Bagaimana dari Sabang sampai Merauke mereka punya keberagaman dengan tabu-tabunya masing-masing yang dipicu oleh kepercayaan, folklore, cerita rakyat maupun tokoh-tokoh terkenal seperti mungkin ada legenda Gajah Mada, ada legenda legenda Raden siapa dan sebagainya. Seperti itu tuh, contoh itu merupakan salah satu bagaimana masyarakat bersikap dengan mitos, mitologi, dan bagaimana kuatnya kepercayaan masyarakat mengenai tradisi dan kebudayaan maupun momongan maupun cerita mitologi itu masih ada di antara kita, dan patut kita apresiasi bagaimana mereka masih bisa mempertahankan hal tersebut. Bukan berarti
kita sebagai orang yang mungkin dalam kawasan modern harus memaki mereka dengan pandangan terlalu tua, namun kita harus mengakui bahwa kita manusia itu hidup di dalam budaya, ditempa oleh budaya dan mengkreasikan budaya masing-masing. Bagaimana cara kita hidup dan beradaptasi pasti memiliki waktu, dan kita sebagai sikap yang bijak, kita harus respect terhadap mereka, karena pada dasarnya semua hal yang mereka percaya itu mempunyai value bagi mereka masing-masing, dan itu patut dihargai. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang berkenan atau salah atau apapun kritikan dan saran yang mungkin bisa diberikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila hal-hal yang salah saya katakan kurang berkenan atau tidak sesuai informasi yang sebenar-benarnya, karena pada dasarnya saya adalah mahasiswa, seorang pelajar, dan harus belajar, terus belajar, dan memperbaiki kesalahan dengan lebih lagi meneliti dan belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya.